pimpinan dari Serikat Buruh bahwa kita ini sedang tidak baik-baik. Kalau diskusi kita ini di tahun 2018, 2019, 2017, dinamika-dinamika yang tadi disampaikan pun dengan mudah kita ambil simpulan-simpulan kira-kira begitu. Tahun 2020 ini tahun yang luar biasa dari sisi penanganan COVID juga ekonomi. Dalam berbagai kesempatan saya sudah sampaikan, saya selalu harus mengambil keputusan sulit setiap tahun, ya. Karena pada dasarnya seharusnya saya tidak perlu melakukan itu jika hubungan industrial antara buruh dan pengusaha ini bisa melakukan musyawarah dan sepakat. Jadi harusnya dalam hidup ini tidak usah selalu ada hakim, kira-kira begitu, ya, setiap tahun. Kan saya ini bertindak sebagai hakim, kira-kira begitu. Ini menurut saya tidak sehat, ya. Sesuatu yang sebenarnya bisa dimusyawarahkan tanpa harus ada turun ke jalan. Tapi entah kenapa sistem kehidupan kita membuat setiap tahun itu kita harus melakukan hal-hal begini yang sangat melelahkan. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak sebagai pimpinan juga harus memahami kalau Bapak-bapak jadi saya, ya, sebagai gubernur, betapa saya harus mengharmonisasi dari level atas sampai akar rumput, harus mengharmonisasi ekonomi hari ini dan ekonomi tahun depan, ekonomi 5 tahun depan, ekonomi 10 tahun ke depan, Pak. Kita tidak hanya berpikir minggu ini, bulan ini seperti apa, tapi harus berpikir jangka panjang. Yang kadang-kadang, mohon maaf, dalam diskusi-diskusi kita, aspek-aspek dari sisi makroekonominya seringkali kurang dibahas, kira-kira. Saya kemarin kan waktu di Pusat juga sudah menyampaikan oleh COVID ini ada 1.400 ya, perusahaan yang merumahkan atau mem-PHK. Itu adalah realita yang suka tidak suka ada dan harus saya pikirkan, Pak. Karena persentase penganggurannya jadi anjlok di tahun ini ke -10. Tadinya relatif lebih baik lah kira-kira. Itulah pertimbangan-pertimbangan bahwa untuk menyelamatkan perahu ekonomi Jawa Barat, saya harus mencari keputusan yang terbaik, ya, dari yang terburuk. Ekonomi kita sampai bulan kemarin itu minus 4%. Jadi kalau ekonomi minus itu sedikit sekali terjadi jual beli. Jadi barang-barang yang diproduksi di pabrik pun tidak ada yang beli, tidak bisa diekspor, kan kira-kira begitu, ya. Sehingga saya temui dalam sidak-sidak saya banyak yang dirumahkan atau terpaksa 50% kerja, 50% libur dulu, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah realita yang tidak bisa dipungkiri. Saya hanya mohon doanya agar kesusahan kita ini cepat berakhir melalui saling pengertian. Dan saya sebagai gubernur kan harus tegar, harus tangguh, walaupun batin sebagai manusia juga saya sama aja seperti Bapak Ibu yang lain. Kayak capek, kakehel, ya, dan sebagainya. Tapi insya Allah saya harus menampilkan sisi terbaik dalam situasi sulit seperti ini. Itulah kenapa, ya, yang saya hormati Kang Roy, Kang Sabila, Kang Ajat, yang saya hormati Pak Wakapolda, Karops, juga Kadir Intel, saya selalu berusaha meluangkan waktu, Pak.
PKT kan selalu saya temui ya, itu niat baik saya, karena tugas pemimpin adalah juga mendengarkan isi hati rakyatnya seperti apa. Malam ini juga mohon maaf karena jadwal terbatasan, tadinya saya mau agendakan besok, tapi saya harus memenuhi panggilan kenegaraan saya, minta keterangan dan lain-lain, makanya jadi fikir. Nah, kepada pokok masalah, saya mulai dulu dengan UMSK dulu ya, biar cepat. Jadi yang UMSK ini kita sudah kirimkan surat khususnya yang Karawang ini ke Dirjen Hubungan Industrial di Kementerian Tenaga Kerja. Per hari ini suratnya belum turun, Pak. Jadi masih kita kejar ya, agar surat itu segera bisa kami terima, kira-kira begitu. Saya sudah perintahkan Kadis Naker kami untuk follow up ya, satu. Kedua, yang di Bogor dan Bekasi, saya justru menunggu proses di Dewan Pengupahan Provinsi. Kenapa ini serapat-rapat gitu ya, non macetnya kumaha. Jadi kawan-kawan buruh juga tolong bantu saya, kenapa tidak ada pertemuan-pertemuan khususnya yang membahas UMSK Bogor Bekasi gitu ya. Karena pada dasarnya bolanya ada di sana dulu, baru kami lakukan sebuah follow up keputusan, Pak. Jadi yang kita tolong juga, saya cari juga alasannya. Walaupun saya dengar katanya dari pihak Apindo-nya masih belum sepakat apa dan sebagainya. Jadi, mari kita cari. Saya itu orangnya nggak suka lama-lama ya, Kang Sabila ya. Jadi buat apa juga ngambil situasi di lama-lama. Nah, sekarang ke pokok masalah. Pada dasarnya harmonisasi itu harus saya lakukan. Jadi saya akan menghormati musyawarah-musyawarah yang sudah diberlangsungkan di kota kabupaten. Jadi intinya yang sudah memutuskan ini ya saya akan hormati kan. Jadi gosip bahwa saya akan mengenalkan tidak betul ya. Yang betul adalah saya akan menghormati dan cenderung menyetujui apa-apa yang sudah diputuskan, dimusyawarahkan oleh kota kabupaten. Nah, ini memang bervariasi. Jadi besok di Snaker kami akan mengontak satu-satu ya untuk mendengarkan penjelasan verifikasi surat, kenapa angkanya masing-masing berbeda-beda, kira-kira begitu. Walaupun saya pahami tentu sesuai kearifan lokal dan situasi kan. Per malam ini yang belum memberikan rekomendasi ada 5, jadi tolong dikawal juga. 1 adalah Karawang, 2 Kabupaten Bekasi, 3 Kabupaten Subang, 4 Kabupaten Kuningan, 5 Kabupaten Pangandaran. Nah, apapun yang diusulkan oleh 5 yang belum ini, tentulah ya jangan dilama-lama juga, kira-kira begitu ya. Maka kalau tadi dibilang Jogja sudah, ada Jogja mah daerahnya seetik, Jawa Barat mah 27. Nah jadi silakan sampaikan ke rekan-rekan buruh bahwa Pak Gubernur menyetujui ya angka-angka yang diajukan di level kota kabupaten, tapi akan melakukan komunikasi terakhir besok gitu ya kepada semua pihak, termasuk saya akan meminta penjelasan terkait mereka yang memang tadi memutuskan tidak
menaikkan ya dengan alasan apa, apakah betul tadi katanya ada miskom apa dan sebagainya, saya akan klarifikasi. Ya. Tapi dari mulai Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Purwakarta, Kota Bandung, KBB, Sumedang, Kabupaten Bandung, Cimahi, Sukabumi, Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka yang sudah mengajukan, tentu insya Allah saya akan menyetujui, tapi tetap saya akan klarifikasi, mengecek supaya saya dengar langsung alasan-alasan. Ya, jadi ini jawaban yang jelas, tidak betul Gubernur akan menihilkan semua, saya kira itu tidak bijak. Tapi saya akan sangat menghormati semua hasil musyawarah, jika itu berkeringat-keringat lah ya, apa yang dilakukan di kota kabupaten. Dan khusus yang memutuskan tetap sama juga tetap akan saya telepon oleh Kadisnaker untuk memberikan penjelasan mereka. Jadi itu, jadi inti nama naik pasti disetujui kan. Makanya pengdemo akan singkarunya ke Pak Kapolda. Saya sedih, maaf ya, ini dari hati saya terdalam. Saya bersama Kapolda itu jatuh bangun memberantas COVID kan. Tahu betul betapa beratnya pihak kepolisian. Dan kami sedih kalau lihat kerumunan-kerumunan, walaupun saya dan polisi mencoba memahami kenapa harus terjadi demo-demo dan sebagainya. Jadi dilema. Jadi kejadian di Bogor pun saya paham kalau dilakukan represif, kan, gesekan bisa aja. Tapi nanti rame lagi, ada yang kena, nanti HAM lagi dan sebagainya. Sehingga waktu di Bogor diputuskan pendekatannya humanis, ya, yang penting tertib, ya, sambil diingatkan dan sebagainya, ternyata kan membawa konsekuensi hilangnya jabatan seorang Kapolda. Ya. Tolong pahami perasaan para polisi. Tahun ini tuh tahun sulit kan lahir lagi. Jadi inti nama batur nu melanggar gitulah, maaf ya, yang menderita terkorbankan pimpinan kepolisian. Nah, bayangkan akan jadi Kapolda gitu, ingin damai, ingin apa, termasuk saya juga kan kurang apa, mencoba memberikan ruang komunikasi kan, ya. Nah sekarang, nah itu tolong dihargai. Jadi saya akan sangat hormat pada rekan-rekan kalau besok dan tanggal 21 tidak usah ada pengawalan demo. Statement saya malam ini silahkan disebarluaskan bahwa saya berkomitmen menyetujui apa-apa yang sudah dibahas di level kota kabupaten, ya, kenaikan itu saya akan melakukan formalitas pengecekan terakhir saja di hari Jumat besok terhadap semuanya. Setelah itu tanggal 21 pagi surat akan saya tanda tangani dan silahkan dijadikan panduan. Apapun hasilnya bagaimana, saya akan bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir batin bahwa itu mungkin keputusan terbaik di situasi terburuk yang ada di sekarang. Dan saya tidak nyaman lah terhadap hal-hal yang membuat pihak-pihak merasa rugi dan sebagainya. Tapi para pimpinan juga paham bahwa saya tidak hanya mengurus buruhnya, saya harus mengurus juga usahanya, strateginya, supaya tidak ditinggal kabur oleh investasi dan lain-lain. Mungkin terlalu repot kalau saya cerita. Jadi gitu ya, pada detail ya, disaksikan oleh Pak Kapolda, Karo Ops, bahwa Pak Gubernur itu komitmennya, dan saya akan sangat bahagia kalau dihormati buat dukungan ini tanpa harus ada ya ibaratnya lah, kalau demo-demonya sekarang suasana kebatinan begini mas, saya juga mesti rada oke lah ya. Tapi ini bayangkan saya seharian besok akan dimintain keterangan kan, dari pagi mungkin malam, untuk urusan yang sebenarnya bukan tupoksi langsung saya, tapi sebagai pemimpin saya harus sepenuhnya taat pada
aturan hukum, kira-kira begitu. Coba bayangkan saya sedang begitu, Bandung demo, kira-kira gitu ya, oleh sesuatu yang sebenarnya sudah dipenuhi juga oleh percakapan ini, kira-kira begitu. Jadi kurang apa lagi. Maka saya akan sangat sedih kalau sebuah dukungan saya ini juga tidak disertai timbal balik yang setara dari pihak buruh. Mari saling memahami. Insya Allah kan, kalau nanti tahun-tahun berikut ekonominya sudah bagus juga, ya ngapain ya kita melakukan hal-hal seperti tahun 2020 yang agak beda ini, kira-kira begitu. Saya kira itu Pak Dirintel ya, jelas, dan saya harap mari kita bertanggung jawab karena seorang manusia yang dimintai pertanggungjawaban adalah apa yang kita ucapkan. Seorang pemimpin, Anda semua punya pengikut itu gimana pemimpin, kira-kira tolong ambil keputusan yang tidak hanya melihat dari kacamata sendiri, tapi juga dari kacamata umum, kacamata kepolisian yang sedang berduka, ya, dan saya juga yang sedang prihatin. Mudah-mudahan bisa diberi kekuatan oleh dukungan dari para aktivis buruh juga. Saya kira itu, ya. Pak Dirintel, terima kasih atas segala waktunya. Kalau masih ada 1-2 respon, saya buka. Mohon maaf, mungkin hanya 10 menit ya Pak Dir, karena saya masih ada agenda persiapan untuk besok. Setelah itu kita tutup, dan saya ucapkan terima kasih. Silakan Pak.